Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caparhan Firdaus dengan NIM 190104014 kelas TL2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeliharaan dan perbaikan pada tower seluler. Nah, langsung saja yang pertama yaitu pemeliharaan tower. Sebelum melakukan inspeksi pemeliharaan tower, perlu diketahui hal yang bisa menyebabkan tumbangnya tower tersebut, diantaranya yaitu implementasi tower yang tidak sesuai dengan desain, terutama ketahanan angin dan gempa, beban perangkat yang ditempatkan pada tower overload, kemudian korosi yang terjadi pada struktur menara, foot flat ataupun kabel penahan pada mas. Kemudian tidak memperhatikan goyang yang berlebihan pada menara. Selanjutnya yaitu tidak lengkapnya komponen struktur pada menara, baut-baut penghubung yang tidak kencang, dan yang terakhir yaitu dalam melakukan inspeksi pemeliharaan tower, hal utama yang harus dilakukan adalah mempelajari dokumen yang berkaitan dengan tower tersebut, yang meliputi struktur, ketinggian tower, berat, dan maintenance besar secara rutin setahun sekali, seperti itu. Nah, adapun pemeliharaan tower terdiri dari 12 bagian. Satu, pengecekan pondasi. Kemudian dua, pengecekan badan utama tower. Ketiga, pengecekan aksesoris tower. Kemudian keempat, pengukuran fisik tower. Lima, pemeliharaan pagar dan landscaping. Keenam, pemeliharaan ruang perangkat. Tujuh, pengecekan fisik perangkat. Delapan, pemeliharaan elektrik di seat seluler. Kemudian 9, pemeliharaan listrik di luar shelter. 10, pemeliharaan MDP. Kemudian 11, pemeliharaan proteksi kebakaran, dan yang terakhir yaitu 12, pemeliharaan grounding. Nah, di sini kita bisa lihat hal yang diamati pada pengecekan pondasi. Kedua yaitu pengecekan badan tower dilakukan dengan cara memeriksa struktur tower beserta very hard pendukungnya. Hal yang diamati bisa dilihat dalam tabel. Ketiga yaitu pengecekan aksesoris tower dilakukan dengan memeriksa aksesoris tower yang berkaitan dengan kelengkapan tower seperti lampu, anti petir, dan lain-lain. Hal yang diamatinya bisa dilihat dalam tabel. Kemudian yang keempat yaitu pengukuran fisik tower dilakukan untuk mengetahui kesesuaian fisik tower dengan desain. Hal yang diukur yaitu bisa dilihat dalam tabel. Yang kelima yaitu pemeliharaan pagar dan landscaping. Dalam melakukan pemeliharaan pagar dan landscaping, hal yang harus diperhatikan adalah bisa dilihat dalam tabel. Keenam yaitu pemeliharaan ruang perangkat atau shelter. Dalam pemeliharaan shelter, hal yang harus diperhatikan adalah pengecekan pondasi ruang perangkat shelter. Bisa dilihat dalam tabel. Ketujuh yaitu pengecekan fisik perangkat. Hal yang diamati bisa dilihat dalam tabel. 8. Pemeliharaan elektrik di seat seluler. Di seat seluler terdapat perangkat pendukung elektrik yang harus mendapatkan pemeliharaan sehingga dapat menunjang peralatan utama pada shelter, KWH meter, panel box, dan instalasi listrik. Perangkat ini merupakan titik pembagian terluar instalasi listrik pada seat sebelum gejala-gejala listrik PLN. Hal yang perlu diperhatikan saat pemeliharaan KWH meter yaitu bisa dilihat dalam tabel. 9 adalah komponen listrik di luar shelter adalah komponen penunjang yang berfungsi sebagai penerangan. Hal yang diamati bisa dilihat dalam tabel. Selanjutnya 10, main distribusi panel atau MDP berfungsi sebagai pembagi utama instalasi listrik di set seluler. Bisa dilihat hal yang diamati pada tabel. Lalu 11 yaitu proteksi kebakaran, melindungi dari bahaya kebakaran yang mungkin terjadi. Di sini bisa dilihat hal yang diamati pada tabel. Kemudian yang terakhir yaitu pemeliharaan grounding merupakan sistem pentahanan yang dipasang pada sistem kelistrikan di shelter untuk menghindari terjadinya kerusakan peralatan-peralatan yang terhubung ke jaringan listrik akibat arus petir atau gangguan yang berlebih. Hal yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan grounding bisa dilihat dalam tabel item dan hal yang diamati. Nah, yang kedua yaitu perbaikan tower. Perbaikan tower yang dapat dilakukan adalah yang pertama, pengecetan pada struktur tower untuk menutupi dan menghindari korosi yang dapat dilakukan secara rutin 1-5 tahun sekali. Nah, yang kedua yaitu penggantian baut-baut atau mengelas bagian yang terkena korosi. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu perbaikan yang berhubungan dengan goyangan tower yang terlebih dahulu dikonsultasikan dengan
ahlinya seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pemeliharaan dan perbaikan listrik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.